Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lisana Sidkin Alia dengan NIM 221330106. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang menjadi content creator untuk mata kuliah Metode Penelitian Dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya untuk mewawancarai untuk mata kuliah Metode Penelitian Dakwah. Ya, Sebelumnya namanya siapa? nama saya Rodiatul Adawiyah. Sekarang lagi kegiatannya apa? Kegiatannya menjadi mahasiswi sekaligus konten kreator. Kuliahnya di mana dan fakultas apa? Kuliahnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, saya ingin bertanya sekitar ada 10 ya pertanyaan. Boleh dijawab sesuai pengalaman pribadi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang memotivasi Atul untuk membuat konten dakwah di TikTok? Awalnya sih yang termotivasinya sih kan karena awal-awal kan main TikTok, terus kayak melihat konten-konten orang jadi pengen bikin coba deh kayak mereka gitu. Ya terusnya iseng gitu bikin konten yang pengalaman saya di pesantren. Nggak taunya video itu viral kan. Nah, dan di situ tuh kayak udah mulai kayak pengen nih jadi konten kreator, gitu, pengen jadi kayak orang-orang gitu kan. Terus terinspirasi juga dari kontennya Nadinasa, dari Huzaifah gitu. Oke, baik. Jadi awalnya terinspirasi ya dari konten creator, terus sempat membuat konten seperti pengalaman di pondok dan akhirnya viral. Oke, yang pertanyaan kedua, gimana cara Atul nentuin topik yang relevan untuk konten dakwah yang Atul upload di TikTok? Kalau nentuin konten yang relevan itu ya sesuai passion aja gitu, kayak sesuai pengalaman. Kayak misalnya saya kan pernah di pesantren. Kalau misalnya di rumah di pesantren nih baru setahun gitu, kamarnya masih rapih kan, dirapiin orang tua. Giliran udah numpang di pesantren tahu-tahu nggak dirapiin gitu pas pulang gitu kan. Kayak ya sesuai aja gitu tuh sama pengalaman. Sesuai pengalaman ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa strategi yang Atul gunakan untuk menarik audiens nih, menarik perhatian audiens, biar audiens itu tertarik sama kontennya Atul? Kalau strateginya sih yang pertama tuh bikin konten yang singkat aja gitu durasinya, jangan panjang-panjang. Terus di awal videonya tuh bikin semenarik mungkin. Soalnya kan generasi Z sekarang kan kayak suka scroll-scroll TikTok gitu kan. Jadi gimana caranya biar awal kontennya tuh bikin mereka penasaran, biar supaya mereka tuh nonton video kita sampai akhir gitu. Jadi kayak ada hooknya ya, hook menarik ya. Dan Gen Z itu nggak suka yang namanya video panjang-panjang ya tuh, benar ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Atul menghadapi tantangan dalam menyajikan konten dakwah di TikTok? Kalau menghadapi tantangan kan sekarang banyak kan kayak yang ngikutin tren-tren gitu kan. Jadi kalau tantangannya sih mungkin aksesnya kayak banyak kayak komentar negatif gitu kan tantangannya. Terus kayak misalnya kayak nggak nyantumin sumber gitu kan, sering dikomentarin gitu. Jadi sumbernya dari mana gitu, padahal kalau misalnya kata kakak kelas saya gitu ya, alumni pesantren juga gitu, tanpa nyantumin sumber pun kalau misalnya diamalin sesuai ajaran Islam itu nggak apa-apa katanya. Yang penting berbuat kebaikan ya. Nah, lalu menurut Atul nih, gimana sih cara terbaik untuk menangkal hoax atau misinformasi terkait Islam yang ada di TikTok gitu? Kalau menangkal informasinya mungkin kayak misalnya kita kasih sumber gitu dari konten-konten kita. Kalau misalnya nggak ada sumbernya, kita jelasin gitu, ilmu ini tuh kayak masih bersumber loh di Al-Quran hadis walaupun emang nggak ada dalilnya gitu. Gitu ya. Apakah konten Atul di TikTok itu yang dakwah mendapat respon luar biasa dari audiens? Kalau iya, boleh dong ceritain pengalamannya. Kalau respon mungkin ada gitu ya, kan sempat di DM juga di Instagram atau di TikTok kayak, wah konten kakak bermanfaat nih, ngajak saya tuh biar bisa masuk pesantren, jadi termotivasi biar masuk pesantren. Terus kayak kan VOV terus doa-doa gitu kan, kayak terinspirasi gitu ya. Berarti menurut para audiens nih konten Atul ini sangat-sangat bermanfaat ya, karena selain bisa menambah wawasan, bisa menginspirasi mereka gitu untuk beribadah lebih giat lagi.
Oke, bagaimana Atul nih menanggapi komentar yang negatif di kontennya Atul? Bagaimana cara menanggapinya? Kalau menanggapi sih mungkin jarang sih, kadang sering kebaca gitu kan komentar negatif kalau misalnya emang sampai nyakitin hati gitu kan. Kadang ditutup kolom komentarnya, cuman kalau misalkan ada beberapa doang ya dihapus aja gitu kan. Nggak usah ditanggap. Benar. Selanjutnya, menurut Atul, apa sih kelebihan dari TikTok dan juga apa kekurangannya itu sebagai platform Atul menyampaikan dakwah? Kalau kelebihannya sih lebih cepet viral gitu kan videonya. Terus kayak banyak juga yang bikin TikTok, apalagi kan di zaman sekarang kan. Nah kalau kekurangannya mungkin banyak video yang kurang ditinjau gitu tuh sama pihak TikToknya. Kadang masih ada yang maksudnya vulgar gitu tuh, tapi nggak di-ban gitu sama TikToknya. Bener ya? Kurang pengawasan. Iya, kurang pengawasan itu. Seberapa besar pengaruh TikTok itu terhadap peningkatan jumlah audiens yang tertarik sama konten dakwah Atul? Mungkin cukup besar ya kan, karena ngeliat viewersnya juga hampir ribuan gitu kan. Terus kayak cepet aja gitu tuh, maksudnya udah kebaca algoritmanya sama TikTok. Dan terakhirnya, apa harapan Atul gitu untuk jangka panjang dalam menciptakan konten dakwah di TikTok? Mungkin harapan saya itu konten-konten saya bisa bermanfaat, bisa menjadi amal jariah, Amin. terus bisa memotivasi banyak orang. Sangat menarik ya wawancara ini karena isinya tentang strategi dan juga kelebihan, kekurangan tentang dakwah di TikTok. Terima kasih ya Kak Atul. Semoga bisa jadi konten kreator dakwah yang lebih dikenal orang lagi. Amin. Lebih bisa memberikan dampak yang positif bagi sekitarnya. Amin. Dan tentunya bisa jadi amal jariah juga ya buat Atul. Amin. Oke, terima kasih Kak Atul atas waktunya. Baik, sekian wawancara saya dengan Rodiatul Adawiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.